Kan anak-anak kalau datang kan masih nyari ibu-ibu kan, gak nyari ibu RT kan, itu seperti itu. Pun. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan ceritakan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, ma ra'aitu, tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu dhahikan hatta tura minhu lahawatuhu innama kana yatabassamu, muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Saya tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertawa dengan bebas sampai terlihat langit-langit mulutnya. Beliau hanya biasa tersenyum. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi itu enggak pernah tertawa cekakaan, itu enggak pernah. Sahabat pernah, dan Nabi tidak melarang. Cuman maksudnya itu kalau Nabi sendiri tidak pernah, kalau Nabi sendiri. Beliau itu mentok kalau tertawa itu, Bu, gigi seri bagian depan itu terlihat Nabi itu. Tapi kalau tertawa mentok itu gigi seri depannya terlihat, itu Nabi. Jadi nggak sampai langit-langit mulutnya itu terlihat. Jadi Nabi itu kalau sederhananya Nabi tidak pernah terbahak-bahak tertawanya. Tapi para sahabat ada yang terbahak-bahak dan Nabi tidak melarang. Itu khasnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi itu segala tindak tanduknya indah, Bu, Nabi itu. Segala tindak tanduknya indah. Tapi Nabi nggak jaim loh ya. Karena ada orang itu nggak pernah cekakaan tapi jaim itu ada. Jadi dia nggak pernah cekakaan tapi jaim. Kalau Nabi itu orangnya nggak jaim. Beliau sangat dekat dengan fuqara masakin, dengan anak-anak yatim, orang-orang tua Nabi dekat. Itulah kenapa di antara sababiyahnya tentu semua karena Allah, orang-orang Mekah itu tertarik dan berbondong-bondong masuk Islam ketika Fathu Mekah, karena saat itu mereka penasaran Muhammad itu bagaimana sih, apakah dia seperti Kaisar Romawi dan Persia yang ini itu. Ternyata begitu dilihat Nabi itu enggak begitu, ternyata Nabi itu dekat dengan orang-orang miskin, dengan anak-anak yatim, dengan orang-orang tua. Nabi itu dekat. Dan Nabi itu ndak ndak jaim gitu loh. Maka itu diantara sebab mereka akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi Nabi itu indah. Segala tidak tanduknya indah. Tapi indahnya itu tidak jaim. Karena ada orang itu indah tapi jaim itu ada. Mibawahi, tapi kadang metu jaime. Kalau ngangguk itu, tapi ngangguknya itu jaim. Nah, Nabi itu tidak begitu. Bahkan kalau kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah itu, beliau itu wajahnya tersenyum. Nabi itu. Jadi Nabi itu wajahnya tersenyum. Bukan cuman ya wajahnya tersenyum. Kalau dipanggil menoleh dengan badannya. Bagaimana? Makanya kalau ada orang bertamu dalam Rasulullah Ar-Rasul Al-Mu'allim itu, begitu sahabat pulang dari bertamu ke Nabi, begitu pulang merasa masing-masing merasa paling dipentingkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena setiap orang tanya, bagaimana? Nah, Nabi itu enggak beda. Kalau menunjuk 5 jari. Kalau menunjuk 5 jari. Kalau kita gini enggak apa-apa, ini kan mau amalah kan. Cuman kalau Nabi 5 jari. 5 jari. Sana, 5 jari. Itu seperti itu. Kalau kita kan sering begini, mereka ya enggak apa-apa. Begini juga. Ini kalau mau sunnahnya begini. Muamalah gini boleh enggak apa-apa. Kan ini muamalah. Cuman saya belakangan baru tahu kalau Anda begini ke orang Bangladesh ngajak berantem ini artinya. Iya. Saya pernah naik lift itu.
Saya bilang bagus ke orang Bangladesh, melotot dia. Saya baru tahu, maaf begini itu sama dengan maaf yang jari tengah, nunjuk jari tengah. Begini sama dengan nunjuk jari, ngajak berantem, menghina. Begini itu menghina orang Bangladesh ya. Sementara pedagang-pedagang sekitar Mekah Madinah itu banyak orang Bangladeshnya itu, termasuk pramu hotel itu, ya itu kebanyakan orang-orang Bangladesh itu. Gitu. Jadi jangan begini. Kalau Nabi itu makanya Nabi itu begini, ya, 5 jari. Kalau begini suami ibu ini, kan orang Jawa. Tidak apa-apa, begini boleh, tidak apa-apa. Ini kan muamalah itu sah. Ini kan menunjukkan sopan santun aja. Itu seperti itu. Tapi wibawa Nabi ada. Nabi itu orangnya tidak jaim, tapi orangnya sangat berwibawa. Itu Nabi. Jadi Nabi itu ada mahabbah, ada haibah. Orang senang dekat beliau, tapi kadang ada rasa wibawa yang luar biasa Nabi itu. Karena bukan dibuat-buat, karena memang beliau pribadi yang sangat agung. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disenangi kawan, disegani lawan, itu Nabi. Bab tentang sholat berjamaah mendatangi bab tentang sunnah mendatangi sholat jamaah, pengajian dan ibadah-ibadah yang lain dengan penuh ketenangan. Maksudnya jangan tergesa-gesa. Ada orang lari menuju sholat berjamaah, Nabi tegur, tidak usah, tenang aja, jalan tenang saja, sedapatnya kata Nabi. Nah, termasuk nanti berkaitan dengan datang ke majelis taklim. Ya, jadi nggak usah tergesa-gesa, biasa aja. Nggak usah pakai nunduk lari, nggak usah ketahuan, ustadznya tahu kalau itu seperti itu. Jadi apa namanya Bu? Tenang, santai aja. Bersegera, iya. Tergesa-gesa jangan. Saya ulang Bu ya, bersegera, iya. Tapi tergesa-gesa jangan. Nabi itu jalannya cepat, kakinya diangkat, tidak seperti orang yang malas. Jadi kalau ada orang mimpi ketemu Nabi kok jalannya diseret, berarti bukan Nabi itu. Nabi itu jalannya cepat, diangkat. Tidak seperti jalannya orang yang malas, tapi juga tidak seperti jalannya orang yang tergesa-gesa. Itu Nabi. Jalannya cepat, kakinya diangkat, tidak seperti orang yang malas, tapi juga tidak seperti orang yang tergesa-gesa. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Ngoten nggih? Ya jenengan lek jalane diangkat berarti bener, kapil diseret. Nah, ngoten. Nanti kalau kita teruskan, dalam Islam itu Ustadz bukannya ada beberapa hal yang disunahkan untuk disegerakan. Membayar hutang, sholat, perawatan jenazah, menikahkan anak kalau sudah waktunya. Maka jawabannya betul. Tapi tetap segera ya, bukan tergesa-gesa. Kecuali bayar hutang lah, tergesa-gesa boleh kalau itu, kalau bayar hutang. Yang lain itu segera, bukan tergesa-gesa. Karena begini, saya ulang ya, mensegerakan sholat itu barokah. Tergesa-gesa sholat bisa celaka. Mensegerakan menikahkan anak itu barokah. Tapi tergesa-gesa menikahkan itu bisa celaka. Mensegerakan pemakaman jenazah itu benar barokah insyaallah. Tapi tergesa-gesa ya tidak boleh. Makanya kan sampai ada sahabat ketika ada orang buru-buru, tenang, jangan terburu. Kalau mental mayit piye terus. Mensegerakan iya, cepat tidak apa-apa, sat, jangan minyi-minyi, tapi jangan tergesa-gesa. Segera tapi jangan tergesa-gesa. Kecuali bayar utang tadi nggak apa-apa tergesa-gesa itu. Kalau bayar utang, insya Allah kalau itu barokah walaupun tergesa-gesa itu bayar utang. Karena takut keburu mati kan segera bayar utang.
Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Orang itu kalau mengambil sikap memuliakan terhadap syiar-syiarnya Allah, berarti hatinya ada nilai takwa. Orang kalau meremehkan terhadap syiar-syiarnya Allah, berarti tidak termasuk dalam kategori orang yang ada takwa dalam hatinya. Pertanyaannya, syiar itu apa? Syiar itu kan sering orang kadang beranggapan syiar itu siaran. Bukan. Syiar itu dari kata syu'ur, artinya merasa. Segala hal yang buat kita merasa ingat akan Allah itu namanya syiar-syiarnya Allah. Contoh, Safa Marwah itu syiar-syiarnya Allah. Ka'bah Baitullah itu syiar-syiarnya Allah. Masjidil Haram dan semua masjid itu syiar-syiarnya Allah. Saya mau tanya, jenengan kalau lihat masjid ingat Allah apa enggak? Berarti masjid termasuk syiarnya Allah. Kalau ada pengajian begini ingat Allah apa tidak? Berarti ini syiarnya Allah. Kalau lihat Al-Quran, ingat Allah apa tidak? Iya. Berarti itu syiarnya Allah. Maka kalau ada orang tidak memuliakan syiar-syiarnya Allah, berarti dalam hatinya tidak ada ketakwaan. Kalau orang ada ketakwaan, dia akan muliakan syiar-syiarnya Allah. Maka kita muliakan Al-Quran, kita muliakan masjid, kita muliakan Ka'bah Baitullah, kita muliakan Safa Marwah. Kita muliakan, bukan kita tuhankan ya, kita muliakan. Termasuk kita muliakan majelis yang mulia ini. Karena ini bagian dari majelis yang buat kita ingat akan Allah. Maka orang-orang yang meremehkan Al-Quran, meremehkan masjid, meremehkan Ka'bah Baitullah, Safa Marwah, meremehkan majelis-majelis ilmu, berarti di hatinya jauh dari ketakwaan. Kalau kita pakai pendekatan zahir ayat ini ya, maka hati-hati. Jangan sampai kita termasuk yang meremehkan syiar-syiarnya Allah. Syukur-syukur kita menjadi bagian dari syiar-syiarnya Allah. Artinya apa? Tunjukkan akhlak Islam kita, sehingga orang kalau melihat kita ingat Allah. Maka ada ulama yang mengatakan di antara ciri kekasih Allah itu adalah setiap kali orang melihat dia itu ingat Allah gitu. Jadi seseorang yang kalau kita melihat dia itu ingat Allah, itu tanda-tanda dia itu wali Allah, kekasihnya Allah. Ada yang nyeletuk, tapi enggak Ustaz, itu ada bajingan tuh kalau ngeliat dia saya ingat Allah juga Ustaz. Saking nawakalnya dia sampai saya istighfar, astagfirullah orang itu. Oh ya sudah, itu beda bab berarti. Allahu Akbar. Tapi intinya kalau kita menjadi syiar, maksudnya akhlak kita mulia sehingga orang ngeliat kita itu ingat Allah. Karena saking bagusnya akhlak Islam kita itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau tanya dulu, kalau enggak ada saya teruskan. Monggo kalau enggak ada. Atau satu dulu deh, ini kan sampai bab baru nggih. Saya teruskan dulu nggih. Atau ada yang mau nanya dulu? Nanya dulu deh. Takutnya banyak pertanyaan nanti. Monggo. Kalau enggak ada saya teruskan lagi. Kok paham semua nggih? Alhamdulillah. Atau enggak paham semua ini? Nah, saya teruskan lagi aja, nggih. Memang suasana dingin-dingin ini Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, idza uqimatis sholatu, apabila salat telah diiqamai, fala ta'tuha wa antum tas'auna, maka janganlah kalian mendatanginya sementara kalian terburu-buru. Jadi jangan mendatangi sholat dengan terburu-buru. Sa'i itu loh Bu, sa'i itu lari-lari kecil itu loh. Maksudnya jangan terburu-buru gitu, jangan tergesa-gesa. Bahwa segera iya, tergesa-gesa jangan.
Wa atuha, dan datangilah salat itu wa antum tamsyuna, sementara kalian dalam keadaan berjalan santai atau tenang gitu. Berjalan tenang, bukan santai. Kalau santai itu kesantaian, kelemar itu ya enggak benar juga. Jadi jalan yang segera tapi jangan tergesa-gesa. Tadi sifat jalan Nabi itu cepat, kaki diangkat, tapi tidak tergesa-gesa. Jadi tidak seperti jalannya orang malas, tapi tidak seperti jalannya orang yang tergesa-gesa. Itu jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikumus sakinah. Kalian harus tenang, kata Nabi. Fama adraktum fasallu, maka apa yang kalian dapati salatlah saat itu. Wa ma fatakum faatimu, dan apa yang luput sempurnakan. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Dapat rakaat 1 ya alhamdulillah, enggak dapat rakaat 1 dapat rakaat 2 ya nanti sisanya disempurnakan. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ukuran 1 rakaat itu kalau dalam mazhab Syafi'i dapat rukuknya imam ya. Jadi imam udah rukuk nih, Allahu Akbar, dah takbir, Allahu Akbar. Kalau dalam mazhab Syafi'i baca bagian Fatihah walaupun cuma sebagiannya aja, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, baru ikut rukuk juga. Nah, itu kalau kita dapat tuman rukuk bersama dengan imam, itu kita dapat 1 rakaat. Tapi kalau kita nggak dapat tumanina rukuknya imam, berarti nggak dapat 1 rakaat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Sependek yang saya pahami begitu. Wallahu a'lam bishawab. Karena ada hadis yang mengatakan siapa yang mendapati rukuk berarti dapat 1 rakaat. Itu seperti itu. Ada ustadz yang langsung gini, Allahu Akbar langsung rukuk. Nah, bagus. Disitulah salahnya, karena dia tidak takbiratul ihram terlebih dahulu. Biasanya orang seperti ini kalau kita tanya, kan di hadisnya harus mengikuti posisi imam. Nah, begini Bu ya, kita tidak bisa mengamalkan satu hadis kalau masih ada hadis lain yang terkait. Hadis itu tidak berdiri sendiri kalau dalam bab sholat, karena nanti ada kewajiban untuk takbiratul ihram. Kalau Anda langsung rukuk, pertanyaannya itu takbir apa? Takbiratul ihram, kenapa tidak berdiri dulu? Kok langsung pindah? Itu intikal bisa jadi. Nah, itu pertanyaan perdebatan di situ. Maka yang sahih yang saya pahami dalam mazhab Syafi'i terutama, takbir biasa dulu, Allahu Akbar. Nah, baru kalau di mazhab Syafi'i baca bagian Fatihah. Walaupun cuma sebagian, misalnya Bismillahirrahmanirrahim langsung Allahu Akbar. Rukuk. Kalau kita dapat tumanina imam, dapat 1 rakaat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau nggak dapat tumanina imam, berarti nggak dapat 1 rakaat. Ngaten nggih? Itu di antara. Walaupun nanti ada diskusi yang cukup panjang dalam masalah ini, tapi secara prinsip itu dulu deh. Itu. Zada Muslim, menambah siapa Imam Muslim fi riwayatin lahu, dalam riwayat beliau, fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila sholati fa huwa fi sholatin. Maka sungguhnya salah seorang di antara kalian apabila dia menyengaja untuk sholat, maka dia dicatat seperti orang yang sudah di dalam sholat. Ibu-ibu nunggu sholat fardu ya maksudnya ini ya. Sama kita nunggu sholat fardu itu, kita dianggap berada di dalam sholat. Maksudnya apa? Diberi pahala sudah. Ada orang berangkat dari rumah sudah bertekad untuk sholat, itu dalam perjalanan itu dia dihitung sebagai orang yang sudah seperti di dalam sholat. Tapi jangan gini, nyampe masjid langsung pulang. Loh Pak, kok pulang Pak? Kan kata Nabi sudah dianggap dalam sholat. Bukan begitu maksudnya. Itu maksudnya itu ya sholat juga gitu. Tapi selama kita sudah keluar dari rumah untuk tekad menuju sholat atau menanti sholat, itu kita dianggap sedang di dalam sholat. Maka menanti sholat tidak boleh sambil menyilangkan jari begini. Tidak boleh. Orang menanti sholat tidak boleh sambil menyilangkan jari begini. Kenapa? Karena ini milik agama sebelah. Kalau nunggu angkot, tidak apa-apa begini nunggu angkot. Tapi kalau nunggu sholat, tidak boleh sambil begini, tidak boleh. Menyilangkan jari gini tidak boleh. Karena ini milik agama sebelah. Makruh, ada matan makruh. Ada larangan dari Nabi, aukamakal, menyilangkan di antara jari jemari begini,
kalau nunggu sholat. Kalau begini tidak apa-apa, tapi ngapain begini Bu? Oke. Udah gini udah. Allahu Akbar. Wa an Ibnu Abbas, dan diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu, sesungguhnya beliau dafa'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pada hari Arafah, sungguhnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dafa turun ma'an Nabi, bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW, yaum Arafah, pada hari Arafah. Fasami'a, maka beliau mendengar, maka mendengar siapa an-nabiyyu, Nabi kita Muhammad SAW, wara'ahu, di belakang beliau, zajran syadidan wa darban wasatan lil ibil. Jadi ada orang yang memukul keras ontanya dengan suara yang keras juga. Fa asyara bi sautihi ilaihim, maka Nabi memberikan isyarat kepada orang itu dengan cambuknya. Wa qala, dan Nabi bersabda, ayyuhan nas, manusia, alaikum bisakinah, kalian harus tenang. Fainal birra laisa bil idha'i, maka sungguhnya kebaikan itu tidaklah dengan menyia-nyiakan yang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wa rawa Muslim ba'dahu, dan sebagian Imam Muslim meriwayatkan sebagian riwayat itu. Jadi ada orang bergegas, bersegera, tapi sampai tergesa-gesa, sampai ontanya dipukul. Kalau orang dulu naik kuda Bu, kalau kuda kenceng, wah dipukul gitu loh. Nah ini ontanya dipukul dengan pukulan yang keras supaya bergegas gitu, bersegera. Tapi dalam konteks yang ini tergesa-gesa maksudnya. Nah, Nabi melarang sikap tergesa-gesa itu, karena itu minasyaiton. Al-ajal minasyaiton. Terburu-buru itu termasuk dari perbuatan syaitan. Karena manusia itu diantara sifat buruknya adalah halu'a, jazu'a, manu'a, termasuk ajula manusia itu. Manusia itu kadang apa? Ajula. Ajula itu suka terburu-buru itu loh. Suka terburu-buru. Bahasa Jawanya kesusu itu. Kesikut. Oke, monggo silakan Bu yang mau tanya dulu. Monggo Bu Dafri. Kenapa? Lebih sepuh siapa, Bu Dafri sama Bu Dokter lebih sepuh siapa? Lebih senior? Oh ya udah Bu Dokter. Udah Bu Dokter. Dokter dulu nggih Bu Dafri nggih. Monggo Bu Dokter. Nggih, monggo. Secara prinsip zakat mal itu yang paling berhak atas zakat kita adalah orang sekitar kita. Itu dulu. Saya ulang Bu Dokter ya. Yang paling berhak atas zakat mal kita terutama itu orang sekitar kita. Kenapa? Ntar dulu. Sekitar dalam pengertian jarak maupun dalam pengertian kekerabatan. Termasuk yang aku bilang tadi itu. Nah, jadi kalau Bu Dokter nanya ke saya, prioritasnya kemana? Ke orang ring satu dulu. Oh tunggu dulu. Nah, pendistribusian zakat mal itu boleh secara konsumtif, boleh, tidak apa-apa. Kita bagi beberapa orang 200 ribuan misalnya, itu namanya BLT. Bantuan langsung telas namanya, atau bantuan langsung amblas, atau BLB, bantuan langsung bablas. Jadi itu boleh Bu Dokter, cuman nggak bagus. Kalau untuk zakat mal ya, zakat mal itu yang bagus pendistribusiannya itu produktif dan solutif, produktif dan atau solutif, itu yang bagus. Contoh modal usaha, beasiswa sekolah, pelunasan hutang, pengadaan sumur bersih untuk fuqara masakin misalnya gitu ya, atau untuk pesantren yang membutuhkan tadi tidak apa-apa misalnya.
Nah, saya tidak mengatakan melarang untuk pesantren, bukan. Karena Bu Dokter kan nanya zakat kan? Ya, beda kalau sedekah wakaf itu. Kalau Bu Dokternya zakat, saya bilang bukan saya melarang pesantren, bukan. Cuman yang paling utama, karena Bu Dokter nanya mana yang lebih baik kan? Yang lebih baik itu untuk ring satu kita, sekitar kita. Dari segi jarak maupun dari segi kekerabatan. Tadi Ibu bilang saudara, kakak, adik dan seterusnya. Itu seperti itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Itu Bu Dokter ya? Oke, monggo silakan. Jual beli saham. Sependek yang saya pahami ya, karena ini perkara muamalah, hukum asalnya adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Nah, apa dalil yang melarang dalam hal ini? Kalau mengandung unsur maisir, perjudian, kalau mengandung unsur gharar, penipuan atau ketidakjelasan, kalau mengandung unsur riba, kalau mengandung unsur hal-hal yang batil. Kalau tidak mengandung unsur itu, aman berarti. Maka kalau ibu misalnya sepakat dengan yang membolehkan, asal tidak mengandung unsur tadi itu, misalnya ibu beli saham seperti biasa, nanti dapat dividen, kok sesuatu harga yang bagus ibu jual seperti biasa aja, ikut aturan main aja gitu, tidak ada masalah kalau itu. Tapi kalau ibu menggunakan yang per detik itu, yang spot jantung itu, yang terus mantau terus itu, nah itu yang khawatirnya itu masuk dalam kategori ya diantara 4 tadi itu ngerinya yang saya tahu. Kalau ibu nanya ke saya, tergantung siapa yang berpandangan. Jadi pertama saya bukan mufti ya. Kalau ibu ingin tahu fatwanya nanti silakan dirujuk saja ya. Kalau yang saya tahu sih Lajnah Daimah Saudi melarang kalau untuk bank konvensional kan, karena secara prinsip ma yatawalladu minal haram fahuwa haram. Yang muncul dari sesuatu yang haram maka dia haram. Tapi kalau ibu merujuk kepada fatwa Darul Ifta Mesir yang setelah tahun 2002 itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Karena persoalan perbankan ini persoalan yang daruri, sesuatu yang tidak bisa kita hindari zaman sekarang. Sehingga kalaupun misalnya haram itu ya dimaafkan karena kondisi yang sulit dihindari itu. Itu seperti itu. Dan kalau yang mengatakan itu boleh lagi, alasannya adalah karena tidak semua akad di perbankan itu batil. Tidak semua akadnya itu batil. Ada beberapa akad yang mungkin benar. Ya seperti gajinya ASN aja. Kan tidak semuanya dari pajak yang benar kan. Beberapa dari pajak usaha yang tidak benar juga. Jadi kalau Bu Dafri nanya ke saya, tinggal Bu Dafri mau merujuk ke fatwanya siapa gitu aja. Karena saya bukan mufti ya. Kalau Bu Dafri merujuk ke fatwanya Lajnah Daimah Saudi, biasanya kecenderungannya dilarang. Tapi kalau Bu Dafri merujuk ke fatwanya Lajnah Darul Ifta Mesir, itu diperbolehkan. Semua punya argumentasi hukum, semua punya sudut pandangnya masing-masing yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain sebelum saya tutup? Oke, monggo Bu. Apa Bu? Kenapa Mas? Ada bendanya? Enggak ada bendanya. Jadi apa? Emas apa namanya itu? Kalau yang saya pahami Bu ya, kalau yang saya pahami tapi ini, kalau kita pakai pendekatan fikih klasik, emas itu kan harus qabdun bi qabdin yadan bi yadin. Jadi ada uang, ada barang itu langsung, itu emas itu aslinya. Kalau ibu beli emas virtual, emas yang hanya ada dalam catatan tapi tidak ada fisiknya, kalau fisiknya tidak ada tentu tidak boleh. Tapi kalau begini fisiknya ada, cuman yang dijual itu yang di atas kertas itu. Kayak gini deh yang saya tahu tapi ya wallah betul apa tidak. Kalau di bank syariah tertentu itu fisik emasnya ada. Jadi kalau tanya mana emasnya ada itu. Jadi ada emasnya, tapi dia tidak ambil.
Jadi yang ada hanya di atas kertas saja. Yang model begitu boleh. Karena sewaktu-waktu dia bisa ambil emasnya itu. Ya karena itu miliknya kena zakat lah. Tuh. Tapi ada model gini Bu. Jadi emasnya nggak ada, belum ada. Ibu hanya ada angka. Nanti kalau ibu mau cetak, baru emasnya diadakan. Nah, ibu disuruh biaya cetak itu. Nah, ada model begitu kan? Nah, ya, sependek yang saya tahu sih, yang model begini tidak boleh. Yang model begini. Ya, ini yang saya tahu ya, ini yang saya pahami. Itu begitu. Tapi kalau yang model pertama tadi, kalau ibu sepakat dengan fatwa MUI yang terbaru tapi ya. Tapi kalau pakai teori Qobdon ya dan biadin, ada yang mata tidak boleh juga. Itu seperti itu. Jadi yang paling aman sih memang ya ada uang, ada barang gitu, seperti itu. Kalau yang saya tahu pegadaian itu tipe yang kedua tadi, yang nggak ada emasnya, Jadi kalau ibu mau nyetak, baru emasnya diadakan itu, dan ada biaya cetak juga kan? Itu yang saya tahu. Menurut satu pendapat yang saya ketahui tidak boleh gitu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Kalau saran saya sih jangan, mending cari yang itu, yang memang ada fisiknya itu. Iya, jadi ada yang emasnya ada dan ada fisiknya, ada memang bisa dipegang, ada fisiknya. Tapi kita nabung dalam bentuk nilai-nilai yang tertuang dalam buku tabungan itu. Tapi kalau yang itu nggak ada itu. Ya saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Nggih. Yang uang keluar masuk itu. Kalau ibu mau pakai pendekatan pendapat haul dan nisab, itu nggak dihitung. Kenapa? Karena uangnya sibuk keluar masuk. Itu mending ibu keluar masuk. Ada yang keluar nggak masuk itu juga ada. Tapi kalau pakai pendekatan pendapat dalam fikih sunnah itu ada pendapat gini Bu. Ini yang saya pilih ya supaya zakat gitu maksudnya. Jadi nisabnya tentukan aja haulnya tentukan aja. Misalnya Ramadan. Udah tiap Ramadan ibu hitung aja yang ada aja dihitung, yang nggak ada jangan dihitung. Yang ada dihitung. Iya. Oh ya sudah kalau begitu nggak usah kalau itu deh. Ya sudah. Ya tapi banyakin sedekah aja kalau itu. Ya. Ya. Banyakin sedekah. Dan terbaru kasus yang ramai di Cina itu Bu, gara-gara jual beli emas yang virtual itu, iya ramai itu kan. Makanya kalau bisa yang paling aman itu ada uang, ada fisiknya, ada barang. Tuh. Ya yang bakul emas ngertilah. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.